terhadap masyarakat. Di situ tak mengawali kita memahami dulu prosedur-prosedur teknisnya. Memang prosedur perlu dipahami. Kemarin kan sempat saya singgung tentang pelayanan, tahap pelayanan, dan pasca pelayanan. Jadi saya ulangi bahwa di tahap awal ketika ada warga atau pelapor lapor, maka itu masuk dalam SPKT. Masuk dalam SPKT. Yang mana SPKT itu nanti berkoordinasi dengan piket fungsi reskrim, dengan piket reskrim untuk menganalisa kasus. Ya, jadi bisa dipahami bahwa ada piket reskrim menganalisa kasus awal. Apakah merupakan tindak pidana atau tidak, bukan. Nah, ini ada piket fungsi reskrim. Jadi SPKT itu sebenarnya Sentral Pelayanan Polisian Terpadu, SPKT itu hanya untuk menerima laporan. Tapi SPKT tidak menganalisa sebenarnya. Menerima laporan. Cuma di sana ada piket reskrim yang mana nanti akan mengarahkan sehingga laporan itu lebih terarah apakah laporan ini termasuk dalam LP atau bukan, termasuk dalam laporan polisian ranah pidana atau bukan. Nah, ini fungsi reskrim. Nah, di situ akhirnya apa, dari SPKT tahap pra pelayanan kan tadi yang minggu lalu sempat saya sampaikan. Di tahap pra pelayanan ada beberapa tanya jawab. Ya, jadi ada tanya jawab terhadap pelapor oleh baik oleh SPKT ataupun tahap oleh piket reskrim itu sendiri. Itu adalah pra pelayanan. Jadi di dalam tahap pra pelayanan itu piket reskrim dia akan ya ini bertanya kepada pelapor. Nah, itu kan pra pelayanannya dan teknis-teknisnya prosedurnya kemarin sudah saya sampaikan. Di sini kita mengulangi lagi biar kalian tidak lupa. Lalu ada tahap pelayanan. Di tahap pelayanan inilah yang dibuatkan LP. Ya, jadi dibuatkan LP atau surat yang diperlukan terkait masalah laporan itu, tanda bukti laporan. Nah, itu adalah masuk dalam tahap pelayanan. Jadi pra pelayanan itu adalah tahap di mana pihak itu akan ditanya-tanya, akan akan ditanya terkait masalah kasusnya, terkait sebuah perkaranya, kronologinya, itu pelayanan. Di pelayanannya dibuatlah sebuah surat. Kenapa masuk pelayanan itu masuk pra pelayanan itu, tanya jawabnya ada di pra pelayanan, karena pelayanan SPKT itu terkait masalah penerimaan laporan yang bentuknya adalah dengan penerbitan surat laporan. Sehingga di situ ditanyai lagi nanti dengan pihak, di cross check lagi oleh pihak SPKT dan nanti akhirnya muncullah surat tersebut. Surat yang bisa dikatakan ada laporan dan tanda terima laporan. Lalu ada pasca pelayanan piket fungsi dari Polres. Jadi pasca pelayanan di sini adalah ketika berkas itu sudah dilimpahkan. Jadi pasca pelayanan itu adalah
diberikan kepada piket fungsi Polres atau Polsek. Setelah diterima Polsek, setelah diterima SPKT, maka lanjut diberikan kepada fungsi dari entah itu di Polres, baik itu di unit reskrim Pidum, pidana umum atau pidana tipikor atau pidana tertentu atau ruang pidana ekonomi atau narkotika. Nah, disitulah nanti merupakan tahap pasca pelayanan. Makanya kan kalau tahap pelayanan itu intinya adalah administrasi itu sudah dibukukan. Surat-surat dibukukan, sudah tercantum tertulis. Itu tahap SPKT. Ini tahap pelayanan di SPKT. Oke, itu hanya mengulang penegasan lagi terkait masalah praktek peradilan kepolisian. Nah, sekarang kita lanjut pada penanganan TKP. Nah ini, jadi pada penanganan TKP belum kita masuk, kita ada penanganan TKP karena penanganan TKP ini ada kaitannya ketika ada laporan. Nah, penanganan TKP di sini bisa kita singkat itu PTKP atau TPTKP, teknik penanganan tempat kejadian perkara atau PTKP lah, penanganan perkara. Nah, penanganan perkara olah TKP bisa dikatakan kadang olah TKP atau penanganan TKP ini terjadi ketika munculnya laporan. Jadi ada warga pelapor diidentifikasi, tanyakan terkait dalam konteks di dalam SPKT yang berkoordinasi dengan piket fungsi reskrim. Jadi ketika warga lapor, kita lihat olah TKP ini masuk dalam tahap mana? Ini. Jadi kan kita pahami ada di tahap SPKT, ada tahap pra pelayanan, kan ada pelayanan pasca pelayanan. Nah, kalau kita pahami, lalu tahap olah TKP ini pada tahap mana? Nah, jadi olah TKP ini apakah kita ada di tahap pelayanan, tahap pra pelayanan, pelayanan atau pasca pelayanan? Dipahami. Jadi bagaimana kira-kira kita bisa memahami bahwa perlunya olah TKP? Olah TKP ini ada yang bisa jawab? Olah TKP ini di tahap mana? Ketika pelayanan. Berada di tahap pelayanan mungkin, Pak. Memang tahap pelayanan. Oke, ada yang bilang tahap pelayanan. Pra pelayanan, pelayanan sama pasca. Ada lagi yang bisa menjawab? Nah, oke. Coba kita pahami lanjut lagi. Jadi, pra pelayanan itu, kalau kita pahami, pra pelayanan di situ, kemarin saya sampaikan bahwa di dalam pra pelayanan, di unit SPKT, itu adalah tahap di mana
kepolisian bertanya, kan itu. Jadi tahap pra pelayanan di situ di mana pihak kepolisian SPKT itu petugas itu bertanya kepada pelapor, calon pelapor. Yang mana di sana nanti menghubungkan, ada tanya jawab terkait perkara itu dan hal dalam tahap pra pelayanan di sana. Itu ada koordinasi dengan piket reskrim. Jadi dengan piket reskrim ada koordinasi. Dalam tahap pra pelayanan disitulah ketika masuk dalam SPKT, maka ada tahap pra pelayanan yang menanyakan, menganalisis untuk sementara sebuah perkara. Ada tanya jawab oleh reskrim, oleh butir reskrim, oleh piket reskrim yang saat itu ada di unit. Nah, lalu ada tahap pelayanan. Pelayanan ini bisa dikatakan sebagai bentuk pembukuan sebuah administrasi. Nah, ini yang perlu dipahami. Pasca pelayanan, maka lanjut ke piket fungsi dari kepolisian terkait, baik itu polres atau piket, atau polsek, unit PPA atau unit pidana reskrim, pidana umum atau sebagainya. Nah, kita lanjut kepada tahap olah TKP. Maka yang perlu kita pahami adalah TKP, olah TKP, tempat kejadian perkara di situ adalah menganalisa tempat terjadinya sebuah kejadian. Menganalisa sebuah tempat kejadian sebuah perkara. Mengamankan sebuah tempat kejadian perkara. Melindungi korban yang ada di tempat kejadian perkara. Nah, ini yang perlu dipahami. Termasuk kalau kita tahu ada police line atau garis polisi. Kan kalau sudah ada olah TKP ada garis polisi. Nah, penanganan TKP kalau kita pahami itu bertujuan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan mendatangi TKP. Kalau bunyi tujuannya memang memberikan pelayanan untuk melakukan apa? Untuk melakukan pertolongan pertama terhadap korban. Tapi dalam tahap teknis, dalam tahap administrasi, dalam kepolisian, dalam praktek peradilan kepolisian, maka olah TKP itu masuk dalam tahap pra kepolisian. Masih dalam tahap pra kepolisian yang bentuknya memang sebuah pelayanan. Tapi bukan tahap pelayanan sebuah unit SPKT. Nah, coba kita paham. Dalam tahap pra pelayanan kita tanya dengan unit atau dengan piket reskrim. Setelah adanya tanya jawab, adanya sebuah perkara muncul, maka ketika perkara itu memang dibutuhkan untuk olah TKP, maka disitulah koordinasi piket fungsi reskrim dan unit identifikasi. Jadi ada unit reskrim langsung berkoordinasi dengan unit identifikasi. Beda penanganannya ketika perkara biasa yang masih ada pra pelayanan, pasca pelayanan, dan di tahap pra pelayanan yang terkait masalah perkara yang harus dibutuhkan oleh TKP. Maka ketika tahap pra pelayanan adanya tanya jawab oleh fungsi reskrim, maka disitulah muncul sebuah permasalahan apakah perlunya adanya olah TKP. Sehingga
nanti akan berkoordinasi. Piket fungsi reskrim itu akan berkoordinasi dengan identifikasi. Sehingga nanti akan muncul surat keputusan dari Kanit SPKT, unit SPKT sendiri. Nah, olah TKP ini akan muncul ketika memang sudah teridentifikasi, berkoordinasi antara piket reskrim yang ketika melakukan tanya jawab, memeriksa perkara, ternyata dibutuhkan olah TKP. Sehingga untuk mengawali, maka identifikasi itu harus berkoordinasi dengan unit identifikasi. Dan unit identifikasi itu yang nanti mendapat rekom, APP dari dari Kanit SPKT. Sehingga nanti turun ke tempat kejadian perkara. Jadi sebenarnya tahap dalam pra pelayanan. Sehingga belum ada pembukuan di sini masih. Belum ada pembukuan atas administrasi dalam pelayanan SPKT. Jadi kalau dipahami pelayanan di sini adalah tahap pembukuan administrasi, yaitu surat laporan dan sebagainya. Nah, olah TKP ini belum. Olah TKP ini masih dalam tahap pra pelayanan. Karena olah TKP di sini nanti akan menganalisa, mengidentifikasi, makanya kan berkoordinasi dengan Reskrim juga berkoordinasi dengan pihak identifikasi, baik itu masalah sidik jari atau sebagainya dari unit identifikasi. Yang itu nanti turun ke tempat kejadian perkara. Nah, tahapan inilah yang nanti akan dibukukan, dilaporkan dalam tahapan pelayanan pembukuan administrasi tahap SPKT. Nah, ini yang perlu dipahami. Jadi, tahap olah TKP ini muncul ketika pra pelayanan. Ketika ada laporan yang membutuhkan perlunya untuk olah TKP. Nah, setelah itu setelah olah TKP, turun ke TKP, ada konsolidasi, ada olah TKP, maka muncullah berita acara pemeriksaan TKP. Jadi setelah berkoordinasi, ada laporan masuk, ternyata dibutuhkan adanya polisi untuk turun untuk olah TKP, maka polisi berkoordinasi dengan identifikasi, tim lapor atau sebagainya, itu kan ada tim identifikasi di situ. Nanti akan turun, berkoordinasi dulu antara Reskrim dan identifikasi. Setelah itu berkoordinasi juga melaporkan kepada unit SPKT, pada Kanit SPKT. Sehingga nanti akan muncul tugas untuk turun ke TKP. Sprint untuk turun ke TKP, tidak di tahap di tahap TKP di situ nanti ada konsolidasi terkait hasil masalah olah TKP. Adanya olah TKP, maka disitulah nanti konsolidasi antara tim Reskrim dan identifikasi, maka dibuatlah berita acara pemeriksaan di sana. Nah, ini yang perlu dipahami. Jadi olah TKP ini bisa dilaksanakan, bisa tidak, tergantung dari kasus yang dilakukan. Contoh kasus pembunuhan, ada carok atau pembunuhan, penganiayaan, kita lapor, tidak perlulah kita harus membukukan laporan polisi itu dulu.
dalam tahap pelayanan, keburu mati atau keburu ada masalah lain nanti kalau polisi tidak turun. Dalam tahap pra pelayanan ketika tanya jawab, ada yang bacok-bacokan, ada yang dibunuh di sini. Di mana? Di sana, Pak. Nah, polisi langsung datang. Gak mungkin toh tanya jawab, habis itu ya tunggu, saya tanya jawab, ya apa bunuhnya? Saman barusan kelihatan apa enggak? Oke, saya buatkan laporan dulu ya. Di print, cek dulu. Betul enggak? Ya betul. Datang ke sana keburu habis itu dipenggal orangnya. Amin. Nah, tahap ini yang perlu dipahami bahwa ketika tahap pra pelayanan itulah ada sebuah tindakan-tindakan yang memang khusus untuk datang olah TKP itu atau TPTKP atau penanganan tempat kejadian perkara. Itu di tahap pra pelayanan yang konteksnya itu berbeda dengan tahap pelayanan sebelumnya. Pra pelayanan hanya sebuah tanya jawab, reskrim, langsung dimunculkan bahwa ini perkara pidana atau perdata, turun ke pelayanan, dibuatkan pembukuan administrasi, lalu limbahkan ke SPKT, ke unit terkait yang menangani atau unit penyidik, bisa dikatakan bisa dari SPKT langsung dilimpahkan ke penyidiknya siapa. Tapi dalam proses masih nggak langsung ke penyidik, tapi nanti akan ditetapkan terlebih dahulu di KBU. Biasanya KBU ada di Polres itu namanya KBU. Kepala Bagian Umum itu nanti menyeleksi perkara ini masuk ke Bidek, Bidum atau Tipiter. Nah, di tahap TKP ini ketika warga lapor masuk ke SPKT dalam tahap pra pelayanan di sini, maka ada tanya jawab dengan unit ada piket reskrim, dan disitulah muncul analisa pertama yang akhirnya dikoordinasikan. Ternyata perkara ini butuh adanya olah TKP. Ini bisa dipahami ya, jadi olah TKP itu muncul ketika tahap tanya jawab pra pelayanan. Di situ ternyata diidentifikasi harus adanya olah TKP dan harus sigap, sehingga langsung berkoordinasi dengan unit SPKT, dengan identifikasi langsung turun ke TKP, melakukan konsolidasi, melakukan olah TKP, dan baru membuat berita acara pemeriksaan tempat kejadian perkara. Jadi nanti akan, nah di berita acara pemeriksaan tempat kejadian perkara itulah yang nanti dibukukan dalam, yang termasuk dibukukan dalam, dijadikan satu dalam pelaporan atau laporan polisi. Oke, dari situ ada yang ditanyakan dulu. Bisa dipahami ya? Mudah ya? Bisa dipahami maksudnya alurnya? Pak, apa olah TKP itu masuk ke dalam penyelidikan nggak, Pak? Itu aja, Pak. Gimana? Gimana? Olah TKP apa masuk dalam apa tahap olah TKP itu apa masuk penyelidikan, Pak? Itu aja, Pak. Oke. Oke. Olah TKP itu ini kan tahap awal, memang masuk dalam penyelidikan, tapi masih tahap awal. Jadi hasil berita acara pemeriksaan tempat kejadian perkara. Nah, sama halnya ketika TKP ini merupakan sebuah proses penyelidikan oleh kepolisian.
di tingkat paling awal. Karena kan gini, sebuah perkara itu bisa dikatakan bisa langsung lanjut LP, maka dia lanjut ke penyidikan. Tapi ketika itu diperlukan, ketika itu tidak jelas, tidak jelas, maka masih dalam proses penyelidikan. Nah, dalam konteks substansi, maka olah TKP ini merupakan tahap penyelidikan dari sebuah perkara. Karena dalam konteks SPKT itu penerimaan laporan itu unit reskrim itu yang menyelidiki. Piket reskrim itu yang menyelidiki dari hasil bukti kan, dari hasil bukti. Ketika contoh ada laporan melihat dari hasil bukti penggelapan, ada kwitansi, ada foto atau sebagainya. Nah itu proses penyidikan sebenarnya dalam proses piket. Oke lanjut, ini bisa di langsung LP. Berarti itu diyakinkan bahwa alat buktinya sudah sah, sudah benar. Nah, tahap TKP ini merupakan salah satu tahap penyelidikan kepolisian. Karena apa? Ketika laporan yang dibutuhkan dengan olah TKP itu berarti sebuah kejadian yang memang tanpa disengaja dan mendesak harus dilaksanakan turun ke lapangan. Cara mendadak dan mendesak sehingga harus turun ke lokasi. Karena kan tidak mungkin menganalisa sebuah perkara yang sifatnya, oh ada pembunuhan, pembacaan. Yang lapor biasa aja kebanyakan adalah masyarakat sih, bukanlah korban ataupun tersangka. Tapi bisa jadi adalah warga sekitar. Nah inilah, makanya bisa dikatakan itu sebuah bentuk penyelidikan awal. Tapi konteks dari ini adalah tahap pra pelayanan. Tapi hasil berita acara pemeriksaan itu merupakan hasil dari penyelidikan kepolisian. Munculnya BAP itu merupakan BAP TKP itu merupakan hasil penyelidikan dari pihak kepolisian. Jadi bisa dipahami ya. Tahapannya masuk dalam pra pelayanan, tapi konteks penanganannya masuk dalam tahap penyelidikan. Ada lagi yang ditanyakan? Sudah ada kabar untuk penurunan ke kepolisian magang? Belum ada. Oh ya wis, berarti masih data ulang ya. Oke, kita lanjut materi lagi. Masalah tahapan. Ntar lagi kalau waktunya cukup, kalau nggak cukup nanti kita lanjut langsung join Zoom lagi ya. Kita pahami bahwa apa sih tujuan dari olah TKP di situ? Jadi yang pertama adalah olah TKP di situ adalah kalau kita melihat dari sebuah tujuan, maka olah TKP itu merupakan alur dari sebuah pelayanan kepolisian untuk melakukan pertolongan terhadap korban dan pengamanan tempat kejadian perkara agar tetap dalam status quo, status aman.
status tidak berubah. Jadi ketika ada kejadian kerusakan, maka tidak dirubah kerusakannya itu. Dan di tempat tetap pada posisi awal saat terjadi sebuah perkara. Nah, kita pahami dulu. Mana yang barusan? TKP, ulang TKP. Jadi tahapan olah TKP kita pahami bahwa olah TKP itu bertujuan untuk menjaga korban dan mengamankan tempat status penanganan olah TKP. Penanganan olah TKP itu harus berdasarkan pada prinsip keterpaduan dengan fungsi-fungsi unit yang lain. Jadi harus ada keterpaduan fungsi-fungsi reskrim, fungsi terkait, ada seleksi prioritas terhadap tindakan represif tahap awal. Tidak ada tanggap segera. Jadi bahwa penanganan tempat kejadian perkara itu harus berdasarkan fungsi siaga. Jadi terhadap fungsi terkait yang memang harus turun. Ada fungsi core, fungsi identifikasi, disitulah ada fungsi identifikasi. Karena perlunya fungsi identifikasi, maka siapa yang harus turun di sana? Jadi dilaksanakan dengan koordinasi yang tepat. Dibutuhkan fungsi apa yang harus turun, mana yang harus turun di sana, sehingga harus ada seleksi prioritas terhadap tindakan represifnya. Jadi ada tindakan represifnya harus prioritas. Unit yang apa yang harus skala prioritas untuk turun ke TKP. Karena itu tahap awal. Karena tempat kejadian perkara adalah tahap awal. Sehingga makanya kan di tahap identifikasi yang tadi saya sampaikan, di tahap koordinasi, disitulah maka bekerja sama dengan unit di kepolisian, skala prioritas dia harus turun. Nah, terkait masalah curian, maka skala prioritas harus ada turun yang bagian A, bagian B, bagian C. Skala prioritas untuk ketika ada pembunuhan, maka berkoordinasi dengan pihak penanganan terhadap korban. Terkait masalah keselamatan korban. Tahap TPK penanganan tempat kejadian perkara itu. Dalam tahapan TPKP itu tidak harus korban yang harus melapor. Makanya kan ada tahapan menerima warga yang melaporkan perkara atas kejadian yang terjadi. Yang jadi menerima laporan warga yang terjadi secara langsung di situ. Langsung mengidentifikasi, bertanya kepada warga, mau baik secara langsung maupun tidak langsung, menyesuaikan dari situasi dan kondisi. Jadi menerima laporan masukan warga di situ adalah tujuannya
Cuma boleh cukup kok. Tinggal beli makannya. Untuk tahap penerimaan laporan. Ada Kita rame. tak mulai bensin sekali dari mau lewuri. Saya di Maisan. Maisan belok kanan lu orang suarong kan. Padu pak amanan lu suarong. Mas Hendra, dimatikan dulu mic-nya, Mas. Oke, lanjut ya. Setelah menerima laporan dari warga, menerima masukan dari warga terkait kejadian yang terjadi, maka di tahap olah TKP itu mengumpulkan piket fungsi, yaitu siaga fungsi reskrim, narkotika, intel, terus Bina Mitra atau Sabara dan lalu lintas atau sebagainya, atau identifikasi. Jadi tahapan TKP itu laporan dari warga, bukan dari korban, tapi dari warga. Maka setelah diterima bahwa ada kejadian A, maka itulah tahap koordinasi yang tadi saya sempat sampaikan bahwa ada dinamik, ada pihak SPKT nanti akan berkoordinasi dengan pihak baik Sabara, lalu lintas, ataupun identifikasi, atau fungsi reskrim, atau narkotika di sini. Nah, kalau kita pahami, ada fungsi lalu lintas sama ketika ada kecelakaan, contoh, ketika terjadi kecelakaan, maka ada warga atau yang lapor. Nah, itulah salah satu bentuk penerimaan laporan dari warga. Sehingga disitulah ketika memang ada kejadian kecelakaan, maka langsung berkoordinasi. Dengan fungsi apa? Identifikasi yang mana? Apakah dengan identifikasi atau dengan lalu lintas? Ternyata kecelakaan lalu lintas, maka berkoordinasi dengan lalu lintas. Polsek juga pun berkoordinasi dengan lalu lintas. Polres ini berkoordinasi dengan pihak SPKT. Pihak SPKT Polsek ataupun SPKT Polres nanti berkoordinasi dengan lalu lintas. Sehingga disitulah nanti akan turun ke lokasi untuk olah TKP. Di situ mengamankan status korban maupun tempat. Nah, itu olah TKP. Di sanalah nanti proses penyelidikannya juga. Melihat konteks awal dari proses terjadinya, apakah ada unsur pidana, perkara pidana di situ. Ada dugaan tindak pidana atau tidak di situ. Ini yang perlu dipahami, bahwa di tahap TPKP, tahap penanganan TPKP di situ, penerimaan laporan warga itu diperbolehkan. Kan biasanya laporan itu dilakukan oleh korban. Tapi kan ini merupakan sebuah tindak pidana yang mana terjadinya itu disaksikan oleh warga, sehingga warga yang harus lapor karena terjadi tindak pidana umum di situ. Diduga ada pidana, sehingga laporan warga itu langsung ditanggapi dan itu dilakukan identifikasi, koordinasi dengan unit yang lain. Oke, selanjutnya adalah dalam tahap olah TKP di sana. Ketika sudah berkoordinasi dengan unit terkait, maka TKP untuk melakukan
melakukan olah tempat kejadian perkara. Setelah identifikasi alat lengkap, pengecekan sudah, maka disitulah nanti ada surat yang turun dari kepala unit SPKT. Itu nanti ada surat dari unit SPKT yang sudah berkoordinasi dengan fungsi reskrim, fungsi teknis dan fungsi pendukung lainnya. Ketika SPKT sudah, ketika alat lengkap, semua tugas sudah dicek, maka disitulah nanti SPKT turun. SPKT akan berkoordinasi mengeluarkan surat perusahaan dan sudah berkoordinasi dengan fungsi terkait. Nah, disitulah nanti akan turun. Ada surat perintah untuk turun ke lokasi. Mendatangi tempat TKP, tempat kejadian perkara itu, dalam protap dalam kepolisian itu harus mengambil rute tersingkat. Harus mengikuti rute yang tersingkat. Bahkan dalam tahapannya diupayakan maksimal 15 menit dalam kota. Khusus dalam kota itu maksimal 15. Makanya dicari rute yang paling cepat. Nah, tahap olah TKP itu, yang pertama bukan mengutamakan pada tindak pidananya, tapi yang pertama harus dilakukan penolongan terhadap korban. Jadi penanganan olah TKP itu tujuannya adalah bukan mengutamakan tindak pidananya, tapi penanganan terhadap korban. Jadi apakah korban masih bisa diselamatkan atau tidak? Paling tidak utamakan terkait masalah korban, bukan langsung menganalisa lokasi. Makanya kan tahapan awal ketika olah TKP ini harus berkoordinasi dengan para pihak. Ketika laporan warga masuk, di situ diterima terkait kasus apa. Ketika lalu lintas ada korban, maka di situ harus diutamakan penanganan korban terlebih dahulu. Bukan mencari unsur kesalahan siapa. Bukan mencari unsur tindak pidana apa yang terjadi. Apakah kelalaian seandainya di lalu lintas atau adanya tindakan kesengajaan. Nah, bukan dicari itu, tapi konteks awal adalah penanganan korban terlebih dahulu. Nah, dari situlah baru nanti proses selanjutnya. Setelah ada korban, ketika ada korban, maka akan setelah disitulah baru dipasangkan garis polisi. Jadi garis polisi itu bukan tiba-tiba polisi datang terus semua polisi pasang garis, tidak. Polisi itu, garis polisi itu dipasang. Itu untuk menandakan bahwa batas masyarakat untuk masuk ke tempat lokasi polisi dan kejadian perkara. Dan tujuan itu di situ agar proses penyelidikannya itu bisa terlaksana dengan aman, baik. Karena apa? Karena nanti ketika olah TKP merupakan salah satu bentuk proses penyelidikan. Apakah ada unsur pidana, dugaan unsur pidana atau tidak di masalah tersebut. Baik itu kecelakaan atau contoh mungkin kebakaran. Dan juga nanti akan berkoordinasi dengan unit terkait, baik dengan pemadam kebakaran atau sebagainya. Adakah korban di sana? Nah, disitulah ketika sudah aman, diutamakan penanganan terhadap korban. Ketika sudah posisi aman, maka dipasangkan garis polisi. Yang di sana nanti polisi masuk dan nanti akan dilakukan proses olah TKP yang termasuk juga dalam tahapan penyelidikan awal atas munculnya unsur adakah dugaan pidana atau tidak. Oke, dalam tahapan olah TKP di situ, pihak kepolisian itu
Apa sih yang dilaksanakan? Yang dilaksanakan adalah dengan cara mengamati dan mencatat. Jadi mengamati dan mencatat secara umum tentang situasi atau orang atau barang ataupun benda ataupun tempat atau waktu kejadian, terus keadaan, cuaca di TKP, terutama yang eh, mengetahui tentang kejadian dan peristiwa yang ada pada saat itu. Jadi saat diolah TKP, polisi akan turun data. Maka di sanalah tahap di mana polisi akan mencatat, mengidentifikasi mengamati. Ada poin tadi, mengamati, mencatat. Yang pertama, situasi dulu. Tentang situasi, kondusif, aman atau seperti apa. Pada saat kejadian, rame atau sepi. Terus, mengidentifikasi, mencatat orang. Baik itu korban atau tersangkanya. Mencatat barang atau benda. Apa yang ada di sana. Adakah pisau ataupun benda-benda yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan itu atau sebagainya. Jadi akan mencatat benda. Terus mencatat kejadian. Kejadian apa yang terjadi? Kecelakaan atau pembunuhan, penganiayaan atau sebagainya. Atau pencurian. Makanya kan yang diawali ketika olah TKP itu mencatat situasi dulu. Situasi itu dalam keadaan apa? Ramai atau sepi atau seperti apa? Kondusif atau tidak? Jadi, barusan masih ada telepon. Oke, jadi bisa dipahami bahwasanya ketika olah TKP, maka di situ pihak petugas atau pihak kepolisian yang bekerja sama dengan unit terkait, maka akan melakukan identifikasi, baik itu dari situasi, waktu kejadian orang, baik waktunya jam berapa, masalah apa, kejadiannya apa, terus keadaan cuaca hujan atau tidak. Nah, ini kan menjadi permasalahan. Ya ketika kenapa kok harus ada keadaan cuaca? Seandainya olah TKP-nya terkait kecelakaan, itu maka akan menjadi penunjang juga. Hujan atau tidak hujan, malam atau siang. Dan selanjutnya adalah mengidentifikasi, mencatat, juga terkait tentang orang-orang yang mengetahui di sana. Maksudnya eh, mengecek atau menanyakan orang-orang, mengidentifikasi orang-orang yang melihat kejadian tersebut pada saat itu. Jadi sambil lalu mencari saksi yang melihat secara langsung saat kejadian. Tuh. Jadi itu yang perlu dipahami. Jadi tahap olah TKP di sana. Setelah mencatat semua kejadian, maka disitulah nanti akan dilakukan proses olah TKP dengan mengumpulkan semua data-data yang sudah dicatat dan memeriksa tempat kejadian perkara tersebut. Setelah akan dimulainya olah TKP oleh tim identifikasi. Untuk hasilnya nanti dilakukan konsolidasi. Adanya sebuah dugaan pidana atau tidak. Jadi setelah mencatat kesemuanya, waktu maupun orang, barang, benda yang ada, memfoto dan sebagainya,
maka disitulah nanti akan dilakukan olah TKP. Olah TKP disitulah olah tempat kejadian perkara. Melihat, mengumpulkan hasil yang ditemukan, itu merupakan sebuah olah TKP. Melihat situasi, lokasi, tempat itu adalah olah TKP. Dan nanti akan dikonsolidasikan. Nah setelah itu, ketika sudah olah TKP, maka hasil olah TKP itu dibukukan dalam berita acara pemeriksaan TKP. Dan adanya sket TKP atau sket kasar dari tempat kejadian perkara. Yang mana BAP itu nanti akan diserahkan kepada penanganan TKP. Kepada fungsi identifikasi. Jadi itu yang jadi setelah adanya olah TKP, pemahaman, mengidentifikasi keseluruhan, maka disitulah nanti akan diserahkan berita acara pemeriksaan olah tempat kejadian perkara dan diserahkan kepada petugas sesuai fungsi teknisnya. Oke, dari situ dulu. Ada yang ditanyakan? Cukup suhu. Ada yang ditanyakan terlebih dahulu? Belum ada, Pak. Nggak ada. Kalau nggak ada, lanjutkan ke tahap tahap pelimpahan berkas ke tahap penyidikan. Oke, kalau tidak ada yang bertanya, mungkin saya akhiri dulu. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.